Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fijriani. Saya di sini akan mencoba memaparkan review jurnal mengenai biaya kualitas dalam manajemen mutu, mata kuliah manajemen mutu dan inovasi. Untuk jurnal yang pertama yaitu mengenai penilaian biaya kualitas yang diharapkan dalam proyek konstruksi di Mesir menggunakan model jaringan. Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor terpenting yang mempengaruhi biaya kualitas dan untuk mengembangkan model jaringan sehingga dapat membantu penaksir biaya untuk pencapaian nilai konstruksi yang lebih efisien. Pengumpulan data dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu melakukan kombinasi antara faktor COQ dari studi literatur, yang kemudian diidentifikasi menjadi daftar akhir faktor COQ yang dapat disesuaikan dengan pasar konstruksi bangunan mesin. Tahapan kedua yaitu pendataan 52 proyek dari beberapa perusahaan konstruksi yang mewakili kategori perusahaan konstruksi pertama dan kedua yang berada di Mesir. Model jaringan pada perancangan model JST akan diilustrasikan untuk memprediksi presentasi nilai kualitas yang diharapkan untuk proyek konstruksi gedung, di mana faktor-faktor yang dianggap sebagai variabel input untuk model jaringan saraf dapat diusulkan, sedangkan biaya kualitas yang diharapkan sebagai persentase dari total nilai kontrak proyek yang dianggap sebagai variabel output dari model ini. Adapun tahapan model jaringan dapat disimpulkan menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua melatih jaringan, yang ketiga perangkat lunak berbasis jaringan, membuat file data dalam akses jaringan, yang kelima identifikasi struktur terbaik dalam model. Sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu aspek yang berperan yaitu durasi proyek, biaya kualitas yang direncanakan, pengalaman tim pengawasan, lokasi proyek, serta ukuran proyek itu sendiri. Semua faktor ini membuat estimasi rinci biaya kualitas dapat menjadi tugas yang lebih sulit. Oleh karena itu, model JST diharapkan dapat menjadi alat yang cocok untuk penilaian biaya kualitas dalam proyek konstruksi yang ada di Mesir. Untuk jurnal yang kedua yaitu potensi penerapan model biaya kualitas untuk paket produk segar. Latar belakangnya yaitu praktek manufaktur yang baik dan HACCP adalah alat teknis manajerial keamanan pangan yang diterapkan secara luas untuk memastikan kepaduan produk makanan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi potensi memperkenalkan model biaya untuk produsen makanan sebagai alat evaluasi manajemen kualitas menggunakan dua kasus salad dan Selenium Egg Pack House. Yang dimana hasil pembahasannya menggunakan PAF cost model. Model biaya PAF dikelompokkan menjadi total biaya menjadi dua subkelompok. Yang pertama biaya dari pencegahan dan penilaian untuk efektivitas pencegahan dan biaya yang terkait dengan kegagalan yang terjadi baik di dalam pabrikan atau di luar pabrikan, yaitu yang berada di pasar. Untuk hasil pembahasannya yaitu menggunakan dua produk ini diterapkan model PAF untuk membandingkan proporsi biaya pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan, di mana masing-masing GMP dan HACCP annual cost model ini dihitung dan disesuaikan sebagai distribusi masing-masing jenis biaya dalam produk ini karena berbeda sesuai dengan karakteristik risiko. Adapun jurnal yang kedua yaitu tentang model pemantauan biaya kualitas dalam praktek perusahaan pengerjaan kayu di Slovakia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan dua model untuk memantau biaya kualitas yang berdasarkan pada prinsip tradisional dengan manajemen kualitas, dan yang kedua yaitu melalui prinsip proses dalam praktik perusahaan pertukaran kayu yang ada di Slovakia. Kedua model ini menjadi titik awal untuk melakukan perbandingan topik yang dianalisis dalam prakteknya, di mana perlu dibagi antara biaya kualitas dari perusahaan pertukangan yang dipantau sesuai dengan persyaratan model yang telah dipilih. Untuk kebutuhan model PAF, biaya kualitas dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, kerugian internal, dan biaya eksternal. Untuk keperluan model biaya proses, itu perlu untuk menguraikan peta proses dari perusahaan perkayuan atas dasar mendefinisikan semua proses dan subproses yang berjalan di perusahaan. Selanjutnya, biaya kualitas yang dikeluarkan dalam proses tertentu dibagi menjadi biaya kesepakatan dan ketidaksepakatan, bagaimana mengklasifikasikan model biaya proses, hingga evaluasi hasil kedua model dilakukan melalui metode grafik dan selanjutnya melalui metode perbandingan.
Sehingga bisa dilihat dari, grafik bahwa PF model ini, banyak, memakan presentasi di internal LUSIS, sedangkan, di eksternal LUSIS mencapai 8,61%, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian utama dari biaya kualitas menciptakan kerugian internal dan yang terkecil yaitu di bagian eksternal. Dari hasil penyajian, dapat dinyatakan bahwa perusahaan perkayuan dapat lebih memperhatikan pemantauan kerugian yang disebabkan oleh kualitas yang buruk sesuai dengan, presentasi 49,95%. Sedangkan dalam biaya kesepakatan, yaitu sebesar 1.072,30 euro. Sedangkan biaya ketidaksepakatannya mewakili, sebesar, 3.114,92 euro. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bagian dari biaya ketidaksepakatan adalah kerugian dari produk yang tidak dapat diperbaiki dan kerugian yang timbul dari penyimpangan yang tidak tepat, yang merupakan lebih dari setengah total biaya ketidaksepakatan. Perusahaan perkayuan yang dianalisis akan mengalami fokus terutama di masa depan pada pengurangan biaya perselisihan yang mencapai lebih dari 23, dari biaya kualitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan tradisional disajikan melalui model PAF dan pendekatan proses melalui model biaya proses. Kedua model tersebut, memiliki, kelebihan dan juga kekurangan. Elaborasi model PAF lebih sederhana serta menghemat waktu. Namun di sisi lain model PAF tidak dapat mengeksplorasi biaya kualitas dalam model biaya proses, di mana yang membutuhkan, informasi lebih banyak tentang semua proses yang berjalan di perusahaan. Sehingga model lebih rumit dan model didasarkan pada pendekatan TQM pada persyaratan standar ISO dan secara tepat mengalokasikan biaya kualitas, pada, proses. Dari temuan ini diperoleh bahwa rekomendasi perusahaan perkayuan yang dianalisis untuk memantau biaya kualitas berdasarkan pendekatan proses melalui model biaya proses. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk, mereview, jurnal pada tugas mata kuliah, manajemen mutu dan inovasi. Sekian presentasi dari saya atas, waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.